Buah baik atau buah buruk? Apakah cinta abadi itu ada? Pabo adalah pebisnis kayu yang sukses. Dia menguasai hutan yang luas. Hutan adalah daerah kekuasaannya. Tempatnya sangat terpencil, penduduknya sederhana dan ramah. Atas permintaan ayahnya, seorang pemuda memenuhi undangan sahabat sang ayah, Pabo. Dia datang ke hutan itu untuk mengunjunginya. Setelah menempuh perjalanan panjang, seorang pelayan memanggil pemijat untuknya. Malam itu, pemijat tua itu berubah jadi wanita cantik. Wanita itu merayunya. Pemuda itu terpana. Lalu, terdengar suara ratapan dari tengah hutan. Suaranya mirip binatang buas, tapi lebih mirip ratapan manusia. Pemuda itu tak yakin. Begitu mendengar ratapan itu, wanita itu pergi tergesa-gesa. Pemuda itu yakin, pasti ada kisah tersembunyi di balik ini semua. Peristiwa ini bukan sesuatu yang diharapkannya. Keesokan harinya, setelah bertanya-tanya, pelayan mengungkap sebuah rahasia. Suara ratapan itu adalah suara manusia. Manusia itu adalah keponakan tersayang Pabo, Sang Mong. Dahulu kala, Sang Mong adalah pemuda yang sangat dikagumi. Sosoknya tampan dan gagah. Setelah kembali dari kuliah di Universitas Kehutanan di Burma, dia mengelola hutan bersama pamannya. Kehidupannya hanya untuk bekerja dan belajar. Dia tak minum dan merokok, apalagi bermain wanita. Pabo pun sangat menyayanginya, karena dia sendiri tak punya anak. Ayah Sang Mong sendiri sudah tiada. Pemuda itu pun dianggapnya sebagai anak sendiri. Tapi Pabo dan Sang Mong punya sifat berbeda. Pabo suka minum, merokok, dan bermain wanita. Pria itu suka berganti-ganti wanita. Pabo mengamati Sang Mong terlalu asyik bekerja, tak pernah melirik wanita. Dan dia pun khawatir. Kini, pemuda itu telah dewasa. Sudah waktunya dia menikah dan punya anak. Pabo pun pergi ke kota untuk menemukan jodoh bagi keponakannya. Pabo terkejut dengan kecantikan Yupade dan lupa maksud kedatangannya. Dia terlanjur terpesona dengan kecantikan dan kebaikan Yupade. Dia kagum dengan pandangannya yang berbeda dari wanita lain. Dia pun ingin menikahi gadis pintar itu. Dia pun kembali ke hutan bersama Yupade. Sangeman sangat menghormati Yupade, tapi Yupade jatuh cinta padanya sejak pertama bertemu. Wanita itu bahkan terang-terangan menggodanya dengan berkata, "Aku ingin menggigitmu sekarang, agar kamu ingat padaku dan melupakan yang lain." Suatu hari, Pabo sedang sangat sibuk dengan urusan bisnis. Jadi dia meminta Sang Mong untuk menemani Yupade berkeliling hutan. Keduanya seumuran. Mereka sama-sama berpendidikan tinggi dan berwawasan luas. Juga memiliki prinsip yang sama. Yupade menggunakan wawasan barat untuk menyampaikan maksudnya. Wanita itu sesuai dengan idaman Sang Mong. Perlahan dia mulai mengerti. Setelah mengetahui masa lalunya yang menyakitkan, Sang Mong makin bersimpati pada wanita itu. Yupade memberi Sang Mong 2 buku, A Doll's House dan The Prophet. Dia ingin sekali memahami jalan pikiran Yupade. Dia pun jadi terobsesi dengan wanita itu. Tapi sayang, dia adalah istri pamannya. Wanita itu adalah bibinya. Perasaan seperti itu sangat terlarang. Dia tak boleh membiarkannya. Ternyata, Pabo juga ingin menjodohkan Sang Mong. Dia mengatur pertemuan antara Sang Mong dengan putri gubernur. Gadis itu juga berasal dari kelas sosial tinggi dan berpendidikan ala barat. Pabo pun meminta Yupade melatih Sang Mong menarikan tarian. Tarian ini pula yang membuat Sang Mong semakin terpikat pada Yupade. Pabo mulai mencium gelagat keduanya. Lagi pula, dia adalah pengusaha berpengalaman. Bagaimana bisa dia tidak merasakannya? Dia memandangi keponakannya, yang diasuhnya sejak kecil. Pria itu lalu menyampaikan nasihat penting. "Sang Mong, kau harus mencontoh pamanmu dan Yupade." Suatu hari, Sang Mong melihat bunga di hutan. Dia ingat perkataan pamannya. Jangan memetiknya, biarkan dia mekar di hutan, atau bunga itu akan mati. Sebagai anak kecil, Sang Mong selalu menurut perkataan pamannya. Kali ini tidak. Dan semua itu seperti menjadi permulaan. Gubernur pun tiba. Saat berhadapan dengan putri gubernur, Sang Mong terlihat tidak nyaman. Gadis itu ingin menyerahkan hatinya. Dia tak terikat oleh apapun, dan akan melanjutkan perjodohan itu. Hal ini membuat Sang Mong berpikir keras. Keesokan harinya, Sang Mong demam tinggi. Yupade merawatnya. Beberapa hari kemudian, Pabo memberitahu Yupade untuk berkemas dan ikut bersamanya untuk mengurus rencana perjodohan Sang Mong. Sebelum keberangkatan, Yupade tiba-tiba mengaku hamil. Pabo sangat senang, lalu memintanya beristirahat. Pria itu pun pergi sendiri. Dia sama sekali tak menyangka Yupade menipunya. Dia tidak hamil. Kepergian Pabo membuatnya bertindak ceroboh. Dia menggoda Sang Mong yang khawatir dengannya saat harimau masuk ke pemukiman. Wanita itu terus menggoda. Saat para pemburu berhasil membunuh harimau itu, Yupade berhasil menggoyahkan pertahanan diri Sang Mong.
Harimau itu mati. Pertahanan diri Sangmong pun runtuh. Perasaannya pada Yupade muncul seperti gelombang pasang. Dia pun jatuh dalam cinta terlarang dengan Yupade. Setelah bersetubuh dengan wanita itu, sikapnya berubah. Dia mulai merokok. Dia juga sering berduaan dengan Yupade. Bahkan saat pelayan mengetahui hal itu, pelayan mengingatkannya, tapi tak digubrisnya. Momen bahagia mereka hanya sebentar, Pabo pun kembali. Yupade bohong tentang kegugurannya dan berpura-pura kacau. Tapi saat seorang pelayan memberitahu Pabo tentang hubungan terlarang mereka, Pabo memukul pelayan itu dan berkata tak mempercayainya. Tapi dia memutuskan untuk menguji kedua orang itu. Meski akhirnya dia pun kecewa. Setelah menenangkan diri semalam, Pabo memanggil dua orang itu. Dia mengambil rantai dan membelenggu keduanya. Mereka dihukum untuk selalu bersama. Hukuman ini seperti kejutan menyenangkan bagi dua orang itu. Hukuman macam apa ini? Mereka ingin bersama setiap hari dan mereka mendapatkannya. Keduanya lalu tinggal hutan bersama. Mereka membaca buku, bahkan mandi bersama. Keduanya saling mencintai. Semakin mereka jatuh cinta, mereka semakin tak punya ruang untuk diri mereka. Mereka tak bisa menghindarinya. Pertikaian kecil mulai muncul. Kedamaian mereka mulai terkikis. Mereka tak berhenti bertengkar. Mereka lalu mendatangi Pabo, memohon pengampunan tapi Pabo menyodorkan pistol. Keduanya mengerti maksud pria itu. Mereka lalu minta tolong pada pelayan. Pelayan itu berkata bahwa kunci rantai itu telah diambil oleh majikannya. Mereka terus minta tolong. Pelayan melihat mereka dengan sedih, lalu memberitahu mereka akan ada kapal ke kota keesokan hari. Mereka bergegas pergi ke sungai. Yupade lalu sadar bahwa Sangmong berniat meninggalkannya. Keduanya mulai bertengkar, akhirnya kembali ke hutan. Keduanya tinggal dalam kegelapan, Yupade pun hamil. Kali ini Sangmong menata pikirannya. Dia lalu membawa Yupade menemui pamannya. Dia ingin dihukum mati karena perbuatannya. Dan anak dalam kandungan Yupade akan diserahkan pada sang paman. Mereka mengambil pistol itu. Yupade berkata pistol itu bisa membuka rantai di tangan mereka. Tapi Sangmong hanya ingin mati. Keduanya pun bercumbu untuk terakhir kalinya. Yupade paham. Sangmong ingin lari, kenapa dia tak boleh ikut? Yupade lalu menembak kepalanya sendiri. Sangmong membawa jasad Yupade ke hadapan pamannya. Dia memohon agar rantai itu dibuka. Tapi Pabo berkata, selama-lamanya. Bahkan jika dia mati, kau akan tetap bersamanya. Sangmong lalu kembali ke hutan bersama mayat Yupade. Dia mencium mayat kekasihnya itu. Akhirnya dia sadar, kekasihnya itu telah mati. Mayatnya telah membusuk. Dia pun melolong, pelayan merasa kasihan padanya. Lalu memotong tangan Yupade. Sangmong lari ke hutan, membawa potongan tangan itu bersamanya. Sangmong tersesat di hutan dan melolong-lolong, tapi tak ada yang bisa menemukannya. Kemudian, Pabo menemukan Sangmong yang sudah tak waras. Sangmong membawa bunga untuk menghiburnya. Pria itu tak ingin membiarkan Sangmong menderita. Pemuda itu menghela napas saat mendengar cerita tentang Sangmong. Pelayan itu juga memberitahunya. Sejak saat itu tak ada yang berani mengganggu wanita di sekitar Pabo. Pemuda itu kemudian ingat wanita yang ditemuinya malam lalu. Dia ingin segera meninggalkan tempat itu. Dia pergi ketakutan saat hari masih gelap. Di tengah hutan, dia bertemu dengan Sangmong. Sangmong memberinya buku The Prophet. Film ini mendapat banyak nominasi di Thailand Film Award. Tapi film ini punya pesan moral yang bagus. Tentang seberapa lama cinta bisa bertahan. Tak ada yang bisa menjelaskannya. Sejak dulu pria dan wanita saling tertarik, lalu saling menolak. Sungguh jeratan yang abadi. Ini juga menceritakan tentang sifat asli manusia. Sebagai pengamat, kita tak perlu heran kenapa mereka tak memotong rantai itu, tapi memilih mengakhiri hidup. Itu menunjukkan sikap tak bertanggung jawab Sangmong dan Yupade. Ini juga membuktikan bahwa cinta tidak abadi. Sungguh ironis. Mereka saling mengisi, tapi tidak minum dari cangkir yang sama. Mereka mengulurkan roti, tapi tidak makan dari roti yang sama. Berdiri di tempat yang sama, tapi tidak terlalu dekat. Bagai pilar candi yang berdiri bersebelahan. Seperti pohon ek dan pinus tak pernah saling menaungi. Itulah maksud pembuat film ini. Sekian, jangan lupa like, share, dan follow.